Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ratna Sari Susanti. Hari ini akan menyapa para sahabat semua dengan materi tentang manajemen risiko dasar, di mana risiko adalah bagian dari suatu kehidupan yang kita lalui. Tetapi bila kita mampu memanajemen risiko dengan efektif, maka kita dapat mengurangi dampaknya dan mencapai tujuan dengan lebih terencana. Untuk lebih mengenal apa itu manajemen risiko, maka awalnya kita pahami terlebih dahulu mengenai konsep dasar dari manajemen risiko, yang terdiri dari definisi risiko, manajemen risiko, dan tujuan dari manajemen risiko itu sendiri. Di dalam mengidentifikasi manajemen risiko, kita harus mengetahui terlebih dahulu faktor yang dapat mempengaruhi, baik dari internal maupun eksternal. Risiko dapat kita bagi menjadi risiko internal dan eksternal, di mana dalam faktor risiko internal sendiri kita dapat melihat ada beberapa poin yang dapat mempengaruhi seperti keamanan, keselamatan kerja, ketidakpatuhan, dan nilai organisasi. Sedangkan di dalam risiko eksternal sendiri kita dapat mengidentifikasikan adanya perubahan kebijakan pemerintah, fluktuasi pasar, bencana alam, dan perubahan teknologi seiring berkembangnya zaman. Selanjutnya adalah setiap risiko yang kita temui haruslah dapat kita lakukan analisisnya dengan cara mempertimbangkan setiap dampak dan kemungkinan terjadinya risiko itu terjadi atau timbul. Faktor analisis dari risiko dapat dipahami dari besaran kerugian finansial yang ditimbulkan, adanya ketidakpatuhan atas setiap pos di pelaksana risiko, dan analisa terhadap gangguan operasional yang dapat terjadi atau ditimbulkan pada setiap pos-pos pelaksana risiko. Langkah berikutnya adalah kita lakukan evaluasi risiko, yaitu dengan menentukan skala prioritas risiko dan respons terhadap risiko yang ditimbulkan. Hai, sahabat BPSD, masih semangat ya AA? Selanjutnya kita mengetahui bagaimana cara mengevaluasi suatu risiko yang ditimbulkan. Pertama adalah bayangkan kebutuhan bagi pelanggan dengan cara melihat bagaimana risiko dapat mengurangi hasil kerja dari organisasi. Kedua adalah menghitung besaran probabilitas dan dampak yang ditimbulkan dari risiko dimaksud. Dan yang ketiga adalah menentukan prioritas yang diambil sebagai solusi atas risiko yang teridentifikasi timbul. Proses penanganan dari manajemen risiko adalah dengan menerapkan rencana manajemen risiko dan pengendalian untuk mengurangi besaran risiko yang teridentifikasi. Penanganan selanjutnya adalah dengan menentukan strategi dan rencana tindakan yang dilanjutkan dengan mengurangi risiko yang bisa timbul dengan strategi pencegahan terbaik atau mentransfer risiko ke pihak lain atau lebih pada menerima risiko yang timbul dan fokus mengelola risiko tersebut. Sahabat, tahap terakhir dalam mengenali ilmu manajemen risiko adalah pada tahapan monitoring dan pengendalian risiko. Demikian sahabat BPSDM Jakarta. Semoga ilmu yang baru awal ini dapat membantu sahabat dengan lebih ramah dalam menerima dan mengenali adanya risiko yang harus kita identifikasi dan kelola dengan baik. Akhir kata saya mengucapkan banyak terima kasih. Tetap semangat belajar dan mohon maaf lahir batin atas kekurangan penjelasan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.